Oke. Annyeonghaseyo. Wow, buat K-lovers. Hai yang baru bergabung. Hai. Annyeonghaseyo buat K-lovers yang sekarang lagi ada di kamalagi.com. Kalau misalkan kemarin udah baca ini ya, promo-promo kita untuk ngobrolin soal trending hashtag gitu kan ya. Ada yang kemarin kalau kita ngomongin soal trending hashtag, nah sekarang di kapalagi.com tuh ada ngoding namanya, ngobrolin trending bareng sama Mita Nandayu. Dan kali ini kita ngobrolin trending soal Korea. Nah kemarin beberapa waktu lalu itu ada Blink nih. Jadi Blink ini sebutannya Blackpink, fansnya Blackpink buat K-lovers yang belum tahu. Jadi Blink ini sempat bikin trending hashtag apologize to Jennie, ya kan? Kalau misalkan kalian masih ingat. Nah, trending di Twitter ini terkait sama tuduhan tidak beralasan yang ditujukan buat salah satu member Blackpink, Jennie. Nah, si Jennie ini kalau kita balik lagi flashback di tahun 2018 itu ada salah satu membernya, si Jennie ini disebut males ngedance. Ngedance-nya itu agak nggak apa ya istilahnya ya, kurang energik gitu loh. Nah di beberapa penampilan Jennie juga masih terlihat seperti itu terus gitu kan. Nah setelah kontroversi ini muncul, Jennie ini akhirnya banyak banget dapetin yang namanya ujaran kebencian kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kita bakal ngobrolin soal ini di ngoding kali ini. Jadi buat K-lovers nih yang khususnya K-popers yang pengen kita bahas bareng-bareng gitu kan ya, mungkin bisa join aja sampai akhir ngoding ini selesai. Dan mau bertanya pun juga boleh, kalian juga bisa komen ya, nanti bakal minta bacain komen kalian kalau misalkan mau tanya-tanya seputar K-pop ataupun seputar Blackpink. Karena kali ini Mita bakal sama Awal Aulia yang dia ini adalah salah satu admin dari Blackpink Indonesia. Blackpink Indonesia ini adalah salah satu fanbase yang besar juga di Indonesia. Kalau misalkan kamu main Twitter, kamu juga bisa follow aja Blackpink _Ina. Blackpink __ Ina. Termasuk juga di Instagram juga Blackpink __ Ina. Kita selalu ini ya, soalnya double underscore-nya. Jadi Blackpink __ Ina. Mita coba cek deh apakah dia sudah bergabung. Oke. Sudah bergabung. Ada Awal Aulia, coba Mita sapa dulu deh. Awal, adakah? Hai. Hai. Annyeonghaseyo. Hai Kak Nyong. Aduh kurang tinggi ya. Dengar suara aku nggak? Dengar Kak. Dengar ya, sip. Iya. Awal kamu luar biasa banget ini. Kita jadi pengen pakai juga. Iya Kak, ini bukan filter, ini beneran Kak. Beneran ya? Iya. Makanya Mita kaget. Hah, emang bisa nih di filter gitu? Ternyata kamu kreatif banget. Iya ini beneran Kak. Kamu emang kalau misalkan nonton konser atau ada project apa gitu emang selalu bikin sesuatu yang unik kayak gitu kan? Iya, kalau dari Blackpink Ina sama ada satu lagi tuh akun project juga dari Blink Ina Union. Kita selalu kalau dari Blink Ina Union kan ada projectnya tuh. Nah kalau dari Blackpink Inanya kita ada kayak ngeprint kayak ginian Kak. Wow, Mita nggak nyangka kamu bakal seprofesional ini. Awal, by the way, kamu coba kenalin diri dulu kamu. Jadi Awal Aulia ini apa ya istilahnya ya? Jadi adminnya Blackpink Ina ini sejak kapan atau mungkin apa sih jabatan? Wah jabatan ini rasanya bahasanya kayak kurang apa? Apa Iya. nyebutnya nih? Admin aja sih Kak. Dari tahun? Aku tahu kalau Blackpink Inanya sendiri dari tahun 2015. Kalau aku baru gabung pas debut 2016. 2000, wow, luar biasa banget. Tapi kalau kamu sendiri sejak kapan suka sama Blackpink? Kalau aku dari pre-debut. Dari Dan udah lama banget, iya.
Jadi emang pertama melihat teaser atau mereka mau debut ini, kamu udah langsung jatuh cinta banget sama Blackpink. Oke, Iya, malah malah kayaknya sebelumnya pas eh, oh ya? waktu iya waktu pas Lisa masih belum ada namanya. Bisa masih Dulu belum kan ada YG namanya ya? sempat tuh kan ada video teaser gitu. eh Who's Next gitu kan, kayak ternyata itu tuh Lisa lagi dance lagunya Chris Brown gitu kan, dulu banget. Jadi sebelum ada Blackpink aku udah jadi Blink gitu kak. Oh, gila luar biasa banget. Jadi emang kalau ngomongin soal seberapa bucinnya kamu sama Blackpink, kamu gambarin diri kamu tuh apa? Kayak gimana? Eh, bucin banget sih kak, ya Bucin bisa dibilang banget. seperti itu ya. Kalau yang pernah hal gila apa sih yang pernah kamu, kan kamu bilang bucin banget. Hal gila yang pernah kamu lakukan untuk Blackpink apa tuh? eh Kalau menurut aku sih, menurut standarisasi aku gitu ya, nggak gila sih. Tapi kalau kata teman-teman aku sih, paling gila kalau Blackpink comeback, Hmm. aku selalu sewa warnet. Oh iya, Warnet sampai misalkan, warnet misalkan ada beberapa booth gitu, aku sewa suruh streaming debut lagu comebacknya Blackpink gitu. hmm. Dan apa namanya? Kalau kamu tadi bilang sebelum Lisa suka belum ada nama. Kamu apakah biasanya Lisa atau mungkin ada jatuh cinta sama yang lain begitu debut? Uh, Bias aku semuanya kak. Banyak sih semuanya. Iya. Tapi coba deh, kita pengen tahu karena memang kita sebagai K-popers gitu kadang suka apa ya, susah pilih gitu loh. Mm-mm. Semua member ganteng ya, kita cewek, jadi otomatis yang dilihat ganteng gitu ya. Begitupun member Blackpink yang semua pada unik-unik, punya karakteristik tersendiri, kiowo-kiowo gitu kan ya. Tapi kalau kamu sendiri, Mm-mm. kalau suruh pilih salah satu, ada nggak sih? Uh, Baiklah, aku akan Dia dia menjawab, tapi bingung nih. kayak netizen jangan bully aku please. Kalau aku pribadi Jadi sih ya, aku sukanya Jisoo. Jisoo. Oke, Uh-uh. Jisoo. Jadi mungkin kita ngobrol apa namanya kasih tahu ke lovers dulu nih. Jadi awal Aulia ini kayak lovers ya. Kalau kamu misalkan main ke Instagramnya dia di awal Aulia underscore ya, awal Aulia Enggak, underscore. awal Aulia. Nah, awal Aulia itu dia suka banget gambar dan gambar-gambarnya ini apa ya cute-cute gitu loh. Jadi Blackpink ada, jadi per member dia selalu gambar gitu. Jadi kita mikirnya wah ada satu Jennie kayaknya sering digambar juga Jennie kayak gitu kan. Uh, Jadi mikirnya kita kamu adalah fansnya Jennie gitu. Ternyata iya. bingung pilih juga ya. Iya, sama kak, bingung banget kak. Kayak Hmm. semuanya suka sih kak, cuman kalau misalkan kayak ngumpulin merch gitu, aku ngumpulinnya diutamainnya Jisoo, soalnya aku kan Miss Queen ya kak, kayak nggak mampu buat ngumpulin semuanya banget gitu, soalnya kan banyak banget, jadi seperti itu. Tapi miskin tadi kamu sampai sewa buat budak warnet itu kamu udah modal banget ya kan? uh, Bisa dibilang kak. Tapi kenapa sih kamu bingung pilih? Emang apa yang bikin kamu bingung memilih antara keempat member Blackpink ini? Soalnya pertama membernya dikit kan kak, cuma ada 4 nih kalau misalkan membernya. Dulu kan Blackpink sebelumnya namanya Pink Punk tuh kak, Pink Punk. Iya. Nah, itu kan ada 9 tuh kan. Dulu tuh mikirnya, ya ampun, kalau misalkan 9, bagaimana caranya aku mengumpulkan seluruh member kalau beli album gitu kan. Overthinking. Terus udah gitu, karena cuma 4, terus jadi kayak beda-beda gitu, personality-nya beda-beda banget. Terus kayak keempatnya tuh punya karismanya sendiri, terus kayak cantik-cantik juga. Jadi bingung banget gitu untuk memilihnya, Kak. Tapi ya Nah, begitu. jadi tadi dibilang bucin banget itu apa hal-hal gila gitu kan? Kamu bilang sewa Mm-mm. boot. Terus ini tadi juga mengumpulkan gimana caranya bisa mengumpulkan album semua member gitu ya. Jadi mungkin kayak Mm-mm. lovers yang belum tahu, kalau misalkan kita beli album K-pop, itu banyak sekali versi
ya. Jadi Iya, versi mulai dari semua member ada, per member pun juga ada. Kalau iya Blackpink bener masih Kak. enak nih, 4 Yang orang empat, awal tadi iya, udah sebutin ya kan. iya, Empat orang doang. Tapi kalau misalkan membernya 9, 10, ini semua member ada versinya gitu kan. Berarti iya. kamu adalah salah satu orang yang apa ya istilahnya mengoleksi album per membernya itu kah atau gimana nih? Kalau sekarang sih aku baru cukup buat satu member dulu Kak, si Jisoo ini. Mungkin kalau misalkan aku udah menjadi sultan, aku bakal membeli semuanya yang ada di dunia ini. Itu ya, tapi minta doain deh kamu bakal jadi sultan deh. Amin, amin Kak, amin. Jadi tadi kamu bilang kalau Blackpink ini punya karakteristik tersendiri, terus keren-keren tiap Mm, membernya gitu kan. Lagunya pun, dan kita yakin kamu pasti juga suka sama lagu-lagu Blackpink itu. Kenapa? Makanya mm. kamu bertahan sampai sekarang suka banget sama Blackpink gitu ya. Bahkan Mita Ya, kalau, jadi Mita dan awal ini kayak lovers tuh saling follow-follow gitu di Instagram. iya, Nah, Mita tuh sering banget lihat updatean IG story-nya si awal ini memang update banget soal Blackpink gitu kan. Begitupun juga di fanbase Blackpink Ina ini pun juga mereka sangat update berita soal Blackpink. Nah, kalau awal pribadi ini sebagai admin dari Blackpink Indonesia, Blackpink Ina, music video apa yang paling suka? Yang paling kamu suka, yang paling kamu apa ya dari semua lagu ini yang rasanya gila ini emang nggak bisa dilupakan banget deh gitu. uh, Selalu terngiang-ngiang. kalau aku Whistle Kak. Whistle. Iya. Why Whistle? Whistle tuh, jadi aku kan emang dulu kan belum ada Blackpink tuh kan ya, baru ada desas-desusnya tuh kan. Aku bener-bener ngikutin dari yang Lisa baru dikasih teaser video, terus ada Jennie yang featuring sama GD, Rose juga, terus Jisoo tahu-tahu di 2014-2015 dia jadi uh, dulu dia namanya CF. CF tuh apa sih? Kayak sebelum dia debut tuh dia iklan dia udah banyak kan. Nah, terus uh, pas debut ada Whistle tuh kayak bagus banget gitu tuh video klipnya Kak, menurut aku ya, kayak meaningful banget, terus kayak nunjukin semua membernya, terus kayak akhirnya mereka semua debut gitu, kayak bangga banget gitu Kak, kayak Bangga banget terus ya. terus genrenya Whistle aku suka banget. Terus video klipnya estetik banget juga, beda banget dari musik-musik video yang pada saat itu rilis. Jadi Whistle aku suka banget personally. Tapi kan kalau Mita lihat ini memang si Blackpink ini punya genre lagunya sendiri gitu. Artinya lagunya kayak mirip banget Blackpink, Ya, Whistle, terus habis itu Playing with Fire dan lain sebagainya tuh mirip-mirip gitu kan ya. Tapi kamu pribadi nih suka nggak sih dengan konsep yang kayak gitu, konsep lagu yang seperti itu? Sangat yang listening kah atau mungkin pernah suatu ketika ini nggak enak banget sih lagunya nggak kayak yang biasanya gitu, pernah nggak? belum pernah sih Kak. Bukan belum, Bang. Nggak pernah Kak. Nggak pernah. Kalau pernah atau suatu saat akan terjadi. Jangan sampai ya kan. Iya, jangan sampai. Okay. Enggak sih Kak. Jadi emang rasanya kayaknya ini memang Blackpink aku banget gitu ya. Iya. Oke, kalau kamu nih sebenarnya kan tergabung di fanbase Blackpink Ina. Apa namanya? Kita ngomongin soal fanbase dulu deh. Oke. Jadi mungkin buat KL lovers yang belum tahu, sebenarnya ada istilahnya dalam K-pop itu fandom dan juga fanbase. Kita kenalnya cuma fans gitu kan ya, penggemar. Tapi kalau di K-pop ada fanbase dan juga fandom. Mungkin kamu bisa jelasin apa sih beda dari dua ini? Kalau fanbase tuh Blackpink Ina tuh kan fanbase dari Blackpink gitu kan. Blackpink Ina tuh kayak suatu wadahnya kayak untuk ngomongin suatu idol atau suatu sesuatu gitu kan Kak. Kalau misalkan fandom itu atau fans kingdom itu kayak kumpulan orang-orangnya
yang ngomongin suatu hal yang dia sukai gitu Kak. Kayak misalkan fandomnya Blackpink itu Blink gitu Kak. Oh, oke. Jadi jangan Heeh. sampai disamakan antara fandom dan juga fanbase. Jadi buat Iya, ini benar banget. benar-benar harus diketahui buat K-popers nih. Jadi nggak semua bisa dipukul rata. Ada istilahnya sendiri-sendiri ternyata ya. Iya, benar Kak. Heeh. Nah, tujuannya fanbase Blackpink dibuat sendiri apa sebenarnya? Kamu salah satu pendirinya kah atau apa namanya atau orang di baliknya aja? Aku waktu itu joinnya di tengah-tengah sih kan Kak. Kalau pendirinya ada Oke. namanya Nadia. Oke. Itu Jadi tujuannya yang dibikin diriin, ya, tujuannya fanbase didiriin. ini. Hmm. Pertamanya itu kan kita memang sebelum Blackpink debut masih namanya waktu itu Simpang Siur Pink Punk itu kan. Nah, jadi tujuan utamanya adalah untuk membagikan info tentang si YG New Girl Group ini yang ternyata jadinya outputnya adalah Blackpink gitu sih Kak. Oke. Dan kalau kita perhatiin di Twitternya itu kan Twitter atau Instagram kalian memang update banget setiap Mm-mm. Blackpink ini ada berita comeback misalnya atau per membernya ada aktivitas apa gitu misalnya kayak ada fotograf, ada schedule fotografi aja itu kamu udah harus diupdate gitu kan. Nah, Iya. sebenarnya untuk membagi waktu untuk update itu bisa nggak sih kalian sebagai ya manusia biasa pasti ada di luar kekepopan ini pasti kan ada aktivitas gitu Iya. kan. Uh-uh. Kalian nggak ribet apa? Kalau misalkan waktu dulu-dulu kan memulai jadi admin tuh pas masih kuliah gitu kan Kak. Jadi kayak masih bisa mengesampingkan prioritas gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah kayak bukan capek banget juga ya. Kayak misalkan sekarang kan Blackpink ini tuh update-annya pagi-pagi terus nih Kak. Hmm. Jadi kadang-kadang tuh kayak apa nih kayak jadi kayak pagi-pagi tuh kalau orang lain tuh terbangun dengan kopi, kalau kita tuh terbangun dengan updatean Blackpink gitu. Ada apa nih? Kayak aku harus melihat handphone gitu. Jadi kalau misalkan ribet-ribet sih Kak, cuman diselingi aja sebisanya gitu. Tapi kalau awal ini udah kerja atau kuliah nih, mungkin buat K-popers, alah palingnya si awal anak Uh-uh. kuliahan nih gitu. Jadi ya masih, atau bahkan mungkin ada yang mikir masih sekolah gitu. Jadi nggak mungkin lah seribet itu gitu kan. Iya, Mereka yang aku nggak udah ngerti kerja gimana sih Kak. kerja ya, udah kerja ya. Jadi kamu bisa jelasin nggak seribet apa antara bagi kerja dengan dunia K-pop kamu selama ini dan masih bisa fokus nggak sih gitu? Ini di luar fanbase ya. Jadi kamu kan cinta banget nih sama K-pop gitu dan apa namanya kamu juga harus kerja. Kamu bisa fokus nggak sih untuk K-popan? Itu pertanyaan simpel tapi sejujurnya mungkin bakal susah dijawab ya. Sebenarnya kalau buat aku mudah sih Kak. Oh, Tetap oke. Okay. gampang sih, tetap gampang fokusnya. Asalkan bisa tahu prioritas, asalkan kita bisa tahu prioritas, terus kita bisa bagi waktu, itu bakalan tetap bisa kok Kak. Intinya kita jangan sampai kewajiban kita terlantar karena hobi kita yang dimana ya di sini adalah K-popan gitu Kak. Jadi kalau misalkan Blackpink comeback gitu, kalau misalkan kemarin sempat tuh yang waktu pas rilisnya Ice Cream kan siang-siang tuh Kak. Nah, Jadi aku selesaiin dulu kerjaan yang ada, baru aku fokus untuk si comeback itu gitu sih. Jadi intinya jangan sampai kita melalaikan kewajiban yang ada gitu aja sih Kak. tapi kamu pernah nggak sih selain Blackpink ada grup lain artinya wah ini grup kayaknya menarik banget artinya menduakan Blackpink deh kita bahasanya pernah nggak Uh, atau kalau cinta ditanya kayak banget gitu Kak, grup nanti takutnya jadi kayak comeback di musik. Soalnya aku Pink. oke kayaknya koneksinya agak ini ya oke udah balik lagi next kalau kita ngomongin soal ini rasa cinta kamu dan tadi kita ngomongin soal kebucinan kita sama Blackpink nih nah kemarin seperti topik kita malam hari ini, jadi mungkin yang baru aja join, topik kita malam hari ini adalah Apologize to Jennie, apa yang sebenarnya terjadi gitu kan.
balik ke topik, kemarin sempet trending apologize to Jenny. Kalau kamu nih, gimana perasaan kamu waktu ngebaca di Twitter ada trending apologize to Jenny sebagai Blink? Perasaan kamu apa tuh? Gimana Kak perasaan aku ya? Perasaan kamu ketika tahu, aduh, ini apaan sih gitu kan, mungkin ada trending seperti ini, kayak yang mungkin sebagai K-popers pasti akan, aduh, kayak entah kecewa atau entah agak sedih juga. Kalau kamu sebagai Blink gimana nih bacanya? Kalau aku sih kayak aku ingin marah melampiaskan gitu Kak, tapi kayak kalau aku kan udah melanglang buana di dunia K-pop udah sekian tahun nih Kak, dari zaman Big Bang debut. Jadi hal pertama yang aku lakuin adalah nggak ngehebohin hal itu gitu Kak. Maksudnya kan si trending hashtag ini ke up-nya adalah karena suatu oknum kan Kak. Nah aku berusaha untuk nggak ngomongin yang membuat hal ini trending biar nggak diomongin orang terus gitu Kak. Kalau misalkan kita ngomongin orang yang menyebabkan ini trending, sama aja kan kita ngasih panggung tuh Kak. Jadi pertamanya aku kesel, tapi juga aku tetap stay calm, kayak nggak langsung kenapa ini semua terjadi gitu, nggak gitu sih Kak. Apalagi di fanbase, jadi kemarin tuh selain, jadi himbauannya adalah kita selain trending tuh kita langsung untuk ngarahin Blink email ke YG tentang oknum yang membuat membuat keyword itu trending gitu sih Kak. Jadi oke, kamu sebutin email ke YG. Sebenarnya apa yang udah Blink dibalik apologize to Jenny ini sendiri, apa yang udah kalian lakukan? Mungkin bisa diceritain. Email YG sih Kak, kemarin sempat ada email YG. Jadi untuk kasih, tujuannya untuk apa nih? Untuk kasih tahu tentang kasus ini gitu. Iya, kayak biar company-nya lebih aware aja gitu Kak, kayak ini artis dari manajemennya lagi ada perhujatan nih gitu, tolong diinvestigasi, kayak gitu Kak. Oke. Jadi kan memang kalau mungkin buat K-lovers yang belum tahu nih, setiap ada masalah atau kasus yang melibatkan artisnya, kadang fans ini suka kirim email ke agensi gitu ya, untuk kasih tahu agensi bahwa tolong dong protek si A, untuk kamu coba untuk cari tahu deh, atau mungkin lebih care lagi sama si artis gitu ya. Dan ini adalah salah satu yang dilakukan Blink untuk Jennie gitu. Oke, kalau ngomongin soal trending ini nih, ada efeknya nggak buat menurut kamu, buat Blackpink? Ada efeknya nggak sih awal? Halo? Halo? Oke Kak. Masih dengar? Masih Kak. Oke. Jadi kita balik lagi, kalau ngomongin soal trending apologize to Jennie tadi, ada efeknya nggak buat Blackpink? Menurut kamu nih? Kemarin ada sih Kak, kerasa banget salah satu efeknya. Jadi kita tuh kan ada, kemarin kan waktu pada saat trending itu terjadi, kita ada project untuk naikin hashtag ice cream comeback-nya Blackpink sama Selena Gomez kan. Nah, jadi kita trendinginnya tuh ada beberapa keyword. Salah satunya tuh adalah nama-nama member. Nah, itu semua nggak trending gitu Kak, karena hashtag yang kalau yang apologize to Jennie emang kita, itu emang Blackpink gitu kan. Nah, yang agak gimana gitunya tuh adalah keywords yang lain nggak jadi trending karena suatu hal yang membuat hal itu trending gitu Kak. Kayak keyword lain jadi trending karena keyword tersebut yang membuat apologize to Jennie ini jadi trending, malah keyword itu yang trending. Jadi keyword kita yang project tuh
nggak ada yang trending gitu Kak, nggak ada sih. Cuman jadi nggak goal aja gitu projectnya. Oke, jadi mungkin bisa dijelasin lagi. Jadi kalau ketika kejadian Apologize to Jennie ini, ternyata pas banget momennya sama si Blackpink comeback Ice Cream. Comeback Ice Cream ya sama Selena Gomez. Jadi ketika comeback, si Blink ini memang bikin project gitu ya. Itu emang Ya, setiap tahun kalian, setiap artis comeback selalu bikin project kah? Atau mungkin di saat ini aja? setiap comeback Kak. Jadi setiap comeback selalu bikin project. Kebetulan di comeback kali ini pun juga kalian punya project gitu ya. Iya benar. Dan itu apa? Kalau misalkan project itu gagal, apakah ini ada kaitannya dengan agensi atau si Blackpink ini sendiri? Begitu ngefekkah project ini untuk mereka? Ngefeknya sih ke informasi orang-orang aja sih Kak. Kalau misalkan ke penjualan gitu-gitu, sepertinya enggak. Semoga, amin. Tapi kayak kalau misalkan trending kan bisa dilihat sama orang-orang tuh Kak. Jadi ya itu aja sih mungkin bukan kegagalan ya, kayak miss-nya di situ aja sih. Jadi orang-orang worldwide di Twitter misalkan jadi nggak bisa lihat aja kalau misalkan ntar ada comeback nih, jadi kehalang trending yang lain gitu aja sih Kak. Nah ini menarik nih. Kalau artis comeback, berarti kalian fanbase ini selalu punya project gitu ya. Biasanya apa Iya. aja sih project yang dilakukan? Selain trending itu, kemarin sempat ada project untuk beli album, donasi buat beli album gitu. Terus sebelumnya juga pernah ada donasi buat nampangin foto atau foto atau poster Blackpink di Korea sih Kak. Jadi kayak ada subway ditempelin gitu Kak, kayak Blackpink Wow. kayak gitu. Terus Dan itu kalau memang dari dan itu project memang diri aku banyak yang sendiri, tertarik banget ya. iya ada banyak tertarik. Kalau project diri aku sendiri ya tadi Kak, menyewa warnet. emang emang apa namanya ini buat apa sih kalian untuk menyewa warnet ini? Tadi sempat dibahas nih, mungkin kita bisa ngobrolin lebih detail lagi nih di sini. Nyewa warnet, apa yang kalian lakukan? Eh jadi aku minta tolong abangnya untuk streaming Blackpink gitu aja Kak, udah. Blackpink Iya terus? ulangi lagi jadi biar viewsnya naik kan. Jadi Oh, oke. iya jadi kayak gitu. Jadi itu emang ngaruh banget ya si views ini tadi buat music video si apa namanya satu artis ini, sebut saja kita ke Blackpink, ngomongin Blackpink, itu sangat berpengaruh banget untuk comeback mereka gitu ya. Iya, lebih ke pencapaian sih Kak. Jadi pengennya kita sebagai fans tuh setiap comeback ada kenaikan gitu. Kalau misalkan Blackpink kemarin dalam satu hari bisa beberapa ratus million views, terus tetap di comeback selanjutnya naik kayak gitu sih Kak. Soalnya nggak cuma Blackpink aja, tapi grup lain juga seperti itu Kak. Jadi kayak kita terpacu untuk, bukan untuk lomba-lombaan ya, maksudnya kayak lebih kita fansnya jadi wah aku harus berusaha untuk menaikkan views idola aku lebih keras lagi gitu sih Kak. Dan menurut kamu Blackpink ini dikenal sama K-pop di luar K-pop? Artinya misalnya nih ada orang yang nggak tahu K-pop tapi juga tahu Blackpink. Apakah ini adalah salah satu kerja keras kalian atau memang konsep mereka yang emang keren? Dua-duanya sih Kak. Dua-duanya. Sama ada satu lagi mungkin yang orang-orang kurang appreciate, dari company dan juga orang-orang di belakang si idol tersebut, misalkan di sini Blackpink, kesuksesan comebacknya atau kesuksesan lagunya itu juga ada kontribusi dari kayak hairstylistnya, terus kayak koreografernya, terus kayak supir yang nganterin mereka dari satu tempat music show ke music show lain, itu juga harus diapresiasi sih. Jadi memang kontribusi semuanya menghasilkan kesuksesan Blackpink saat ini gitu Kak. Luar biasa banget ya. Kayak kemarin yang sempat minta baca nih, banyak banget yang ngomongin soal outfitnya si member-member Blackpink termasuk Rose ya kan. Menurut kamu emang outfit mereka emang keren-keren gitu kah, atau apa nih komentar kamu soal outfit itu?
outfit mereka emang keren sih kak, dari debut udah keren banget, meskipun kadang-kadang terus meskipun ada beberapa saat yang kayak ini Lisa pakai apaan ya kok kayak gini gitu, kayak kayak kadang-kadang gitu kan, kayak tapi keren sih gitu, kalau aku yang pakai mungkin akan menjadi menjijikan gitu. Cuman kalau di comeback How You Like That kemarin tuh per member merepresentasikan seluruh brandnya mereka gitu kak. Hmm. Jadi Kayak emang Jisoo mungkin pakai buat Dior K-popers gitu. yang belum tahu, jadi uh, waktu comeback How You Like It itu pakai hanbok. Hanbok ini adalah baju tradisionalnya Korea. Nah, tapi bukan hanbok secara keseluruhan apa ya? Jadi kayak dimodernisasi gitu. Iya. Dibikin sebagus mungkin yang memang Blackpink banget gitu kan. Bahkan si Lisa yang asalnya dari Thailand itu dibikin juga apa ya istilahnya, kayak dia pakai baju tradisional Thailand dan juga tradisional Korea, jadi Korea ya. dicampur gitu, dan itu keren banget. Selain Ya. itu ada juga bajunya Rosie dari apa sih awalnya, dari YSL bukan kak? Bukan ya? kenapa? Dari Brandnya rock. bukan. Oh iya Ya. iya, bajunya itu jadi rocknya jadi atasan. Nah, ya rock jadi atasan. Jadi bener-bener outfitnya ini bener-bener diomongin banget gitu loh, kayak oh Iya. terus. Jadi itulah kenapa bukan cuman musiknya aja yang diapresiasi, kayak awal bilang tadi, bukan hanya musiknya aja yang diapresiasi, tapi orang-orang di baliknya itu juga, termasuk tim outfit yang benar-benar bikin jadi keren itu tadi gitu kan ya. Nah, kita balik lagi ke topik nih awal, jadi Apologies to Jennie. Okay. Mereka bilang Jennie ini dance-nya males lah, atau apa ya, kayak yang kurang energik lah, dan lain-lainnya, banyak sekali ujaran kebencian buat si Jennie, sampai bakal ada trending Apologies to Jennie itu tadi. Menurut kamu Jennie ini sebenarnya sosoknya kayak apa sih sebagai Blink? Sebagai Blink, aku ngelihat Jennie tuh dia tough banget kak, kayak kuat banget gitu personality-nya. Terus meskipun kita nggak pernah tahu apa ya yang ada di belakang panggung gitu kan ya kak, apa yang terjadi di apa yang Jennie rasakan sesungguhnya, worth. Tapi kayak kami melihatnya kayak dia tuh idol, salah satu idol yang kuat banget kak, kayak ada haters apa gimana dia tetap senyum apa segala macam, tetap waktu pas beberapa event dia kelihatannya nggak enak badan, tapi dia tetap berusaha biasa aja gitu kak, nggak yang kayak jadi lemes gitu-gitu, meskipun sedikit kelihatan gitu kak, tapi dia nggak mudah untuk give up, kayak dia jadi duduk-duduk gitu atau jadi nggak bicara apa segala macam. Dia tetap profesional, terus dia tetap di hadapan Blink dia tetap berusaha untuk kayak aku nggak apa-apa gitu. Kayak waktu pasti yang Jennie Lazy ini di komentarinnya kan dia dance-nya kurang tuh kak. Padahal sebenarnya dia itu waktu konser dia tuh kakinya keseleo kak di stang. Jadi waktu konser tuh ada tangga yang beberapa step gitu. Jadi mereka satu-satu membernya nyanyi sambil jalan ke nurin itu. Nah Jennie itu sambil nyanyi, dia mungkin nggak ngeliat gitu, tambah gelap kali ya. Kayak kan kalau konser kan gelap-gelap gitu kan. Nah dia tuh kelewat 3 step tangga gitu kan, jadi kakinya bener-bener ke seletot gitu. Oh, jadi gara-gara jatuh itu maka jadi itulah kenapa terlihat tidak profesional gitu ya. Nah waktu pas dia ke seleo itu pun dia tetap nyanyi kak, padahal member lain tuh kayak udah ngesinyalin kayak gitu kan, kayak meskipun mereka juga tetap nyanyi sih, cuman kayak kita bisa ngerasain gitu kayak ya ampun Jennie kamu gak apa-apa gitu, kayak sampai Jisoo juga kayak ke arah Jennie gitu. Tapi kan the show must go on ya, kayak kan gak mungkin juga kayak dia jatuh terus semuanya diberhentiin, itu kayak nyaris mustahil sepertinya gitu kan. Kayak dia tetap nyanyi, padahal tuh sebenarnya Blink yakin, aku sebagai Blink yakin kalau misalkan dia keseleo dan minta diberhentiin pun kita nggak akan apa-apa gitu kak, karena lebih concern ke idolnya kan kak kalau ada apa-apa. Tapi dia tuh tetap nyanyi, tetap kayak berdiri, tetap kayak gitu kak. Jadi
eh baik lagi ke topik yang Jenny lazy itu, sebenarnya aku lebih marahnya adalah yang komentar tuh nggak fact check dulu gitu Kak. Kayak pada saat itu khususnya Jenny itu pada saat itu yang dia kok bilang komentar lazy itu dia lagi ada dia lagi menghadapi apa gitu Kak. Pada saat itu kan dia lagi sakit tuh, kakinya terkilir. Mungkin dia juga lagi mungkin gak enak badan, atau mungkin perempuan lagi dapat apa segala macam, kita nggak pernah tahu tuh Kak. Jadi aku lebih marahnya ke situ sih Kak, kayaknya nggak usah deh gitu komentar kayak gitu. Kita nggak pernah tahu si idol itu pada saat di komentar itu ada kondisi apa gitu. Jadi menurut kamu si Jenny ini sebenarnya bukan lazy, bukan Iya bukan apa, Kak. tapi di balik itu ternyata ada ceritanya. Nah ini sebenarnya bukan 1-2 kali kayaknya si Jenny dibilang kayak gini kan. Kamu bisa komentar nggak? Kalau yang tadi itu kan si Jenny jatuh tuh. Nah di momen yang lain ada nggak apa namanya momen dimana sebenarnya Jenny itu bukan apa terlihat males ngedance bukan karena apa-apa tapi ada alasan lain gitu. Menurut kamu si Jenny ini emang apa namanya ada alasan itukah atau memang style dia yang emang kalau ngedance emang kayak gitu, setiap orang kan punya style dance-nya itu beda-beda tuh. Nah, apakah si Jenny ini style ngedance-nya itu lazy gitu kah atau gimana nih? Stylenya enggak sih Kak. Di Blackpink aku lihat nggak ada yang lazy sih Kak kalau masalah dance ya. Apalagi mereka dance-nya bareng nyanyi live. Kadang-kadang kan suka pakai backtrack gitu kan Kak, kayak lip sync gitu. Tapi kalau Blackpink 95%-an nggak pernah lip sync kan, kecuali dari acaranya. Pernah tuh kan sekali acaranya minta lip sync tapi mereka tetap nyanyi, jadi mereka nggak pernah lip sync gitu. Jadi stylenya memang nggak pernah lazy. Mungkin dia masih pemulihan yang waktu itu sakit aja. Soalnya kalau di trace lagi ke belakangnya, komentar Jenny Lazy ini muncul setelah yang dia kejadian di konser Keseleo itu Kak. Jadi mungkin ya bukan lazy, tapi ya namanya keseleo gitu kan Kak. Kayak pemulihannya kan pasti agak lama gitu. Nggak, dia keseleo hari ini, besoknya sehat lagi kan nggak bisa gitu Kak. Kita juga nggak tahu mungkin apakah ada dampak kedepannya seperti apa dari keseleo itu gitu Kak. Sedangkan kan member dari Blackpink sendiri tuh nggak pernah announce kayak aku sakit gitu. Pasti bikin Blinknya khawatir kan. Malah waktu pas yang How You Like That kemarin, Jennie tuh sempat pakai penopang yang kayak gitu Kak. Nah dia tuh nggak bilang, malah Blink yang nyadar sendiri gitu Kak. Terus kayak kita juga concern banget gitu kan. Kayak ya ampun Jennie, apakah kamu tidak apa-apa gitu Kak. Jadi ternyata bikin justru di balik Apologize to Jenny itu ada kisah yang ini ya sebenarnya bikin sedih Blink gitu ya, dan itulah kenapa Blink jadi kecewa ataupun jadi agak marah ketika tahu hashtag ini muncul, terus ujaran kebencian ini juga muncul, padahal saat itu istilahnya kalian lagi sedih banget dengan kondisi si Jenny gitu ya. Iya. Nah, Jenny sendiri ini kan kalau kita tahu dia adalah member yang paling lama training di YG Entertainment nih. Kalau mereka yang nggak tahu dan hanya sekedar baca training hashtagnya di situ, Apologize to Jenny, dan ngerasa dia ini dance-nya, oh iya ya, ternyata dance-nya memang lazy banget gitu kan. Kalau kamu nih, di mata kamu, bakat apa aja sih yang Jenny punya? Rap dia slaying banget deh Kak, rap dia kayak apalagi waktu pas di lagu-lagu awal-awal debut, terus yang waktu dia featuring GD, wah dia rapnya keren banget Kak. Terus karismanya juga kuat banget gitu sebagai idol. Kayak wah tertarik banget ya gitu pasti kalau lihat Jennie. Posisi Jenny ini apa ya? Dia posisinya kayaknya semua posisi dia ada ya. Iya, kalau ini sih rapper ya kalau salah. Ya ampun,
Aku tuh karena udah terlalu lama suka Blackpink ya Kak, jadi detail-detail kayak gitu tuh kadang-kadang suka lupa gitu. Pokoknya tiba-tiba kamu langsung, karena ini kayaknya si awal kamu terlalu terlalu tiba-tiba terhipnotis kalau misalkan nontonin music videonya udah terhipnotis aja, lupa Jennie ini dulu posisi apa gitu. Iya, kayak kadang-kadang tuh aku fokusnya kayak, oh sekarang comeback ice cream. Oh berarti kemarin viewsnya berapa ya? Jadi detail-detail kayak gitu tuh kadang-kadang suka lupa. Udah kayak robot aja dan kamu serasa kayak dihipnotis gitu sama Blackpink Iya, ya. Jadi kayaknya sih kita pernah denger si Jennie ini dia adalah member yang patut diacungi jempol karena dia selain bisa nge-rap dia juga bisa nyanyi. Sampai nggak tahu nih, Mita kamu bisa tolong dikoreksi di pernyataan Mita. Sampai pernah YG ini bingung buat mutusin dia masuk ke rap apa nyanyi, kalau nggak salah gitu ya, atau iya gimana? sempat kayak gitu dulu. Nah, Sempat kayak gitu Kak. jadi emang dia sangat berbakat ya, Iya, sampai-sampai dia mau nyanyi oke, mau nge-rap juga oke, ngedance pun juga dia juga salah satu member yang sangat keren oke. Iya, dance-nya gitu kan. energetik Kak. Nah itu dia luar biasa banget. Terus kalau misalkan nih kita ngomongin soal member lain nih, kalau tadi soal Jennie atau apa nih, mungkin kamu agak, duh kak, Jisoo dong ditanyain gitu kan, karena kamu biasnya kan Jisoo. Menurut kamu member lain punya kelebihan apa aja nih? Eh, Kalau Lisa kan emang dance-nya keren banget tuh Kak. Terus Rose suaranya juga beda banget dari kebanyakan K-pop singer lainnya. Terus mereka personality-nya kalau misalkan di panggung nih Kak kayak wah sangatlah keren kayak slaying gitu kan. Tapi kalau misalkan di belakang panggung tuh kayak mereka tuh kayak lucu banget gitu Kak, kayak entertaining banget gitu. By the way, kamu pernah ketemu mereka nggak sih? Eh, Pernah sih Kak. Pernah ya? Iya. Wow, biasa. Nonton konsernya juga ya? Iya. Pastinya dong. Terus, kalau member lain gimana? Eh Kalau Jisoo ya memang dia kelucuannya kayak membuat aku terpesona wes. Oh, Kayak kalau misalkan ada award gitu Kak, Jisoo kayak suka naruh botol di sini, kadang-kadang oh, naruh botol di sini, terus pas kameranya ngarah ke dia kayak langsung kayak hahaha ini tidak terjadi gitu kan. luar biasa banget. Oke, dan wah kayaknya memang kalau ngomongin soal apa namanya fans gitu kan asik banget nih ya. Tapi Iya. ternyata waktu kita awal udah Oh iya Kak. nggak terasa banget ya. Oke, ini kan mau tanya dulu nih. Jadi kita kan ngomongin soal fanbase Blackpink Ina. Kalau misalkan kamu minta tanyain soal langkah ke depan kamu nih, tadi sempat juga kamu sangat gagal melakukan project untuk comebacknya Ice Cream Blackpink nih. Terus ngomongin soal menyelesaikan isu si Apologize to Jennie ini, biar gak berlarut-larut. Kalian sebagai Blink, apa yang bakal kamu lakukan dan bareng sama teman-teman lainnya untuk mencegah hal serupa? Dengan kalau sekarang dengan era sosial media yang sekarang apa-apa viral dan beberapa oknumnya menikmati keviralan itu, mungkin aku juga pengen kasih tahu juga kan nih ke K-popper yang lain kalau misalkan lihat ada ujaran kebencian, kalau misalkan ada orang yang lihat orang yang nge-hate itu jangan dikasih panggung gitu Kak, kayak stop, jangan jangan diomongin lagi gitu. Stop diomonginnya di grup chat aja gitu, jangan sampai kayak ayo kita lawan dia gitu. Satu kan kita udah ada UU ITE itu kan Kak. Takutnya kan kita kena tuh, satu itu. Dua, mungkin sekarang mainnya lebih langsung kita email company-nya aja, email agensinya gitu. Karena meskipun kita nggak kelihatan nge-tweet tentang hal itu, tapi kita ngelakuin sesuatu kok gitu. Kalau kayak kemarin tuh kita langsung email YG. Email YG pun nggak satu email, tapi ke beberapa email supportnya YG gitu Kak. Kayak, tolong dong kalian tuh ada concern ini gitu Kak. Mungkin Itu kedepannya didengar nggak emailnya sama nggak YG, dibalas ada sih Kak kemarin, nggak belum balas? dibalas sih.
Cuman kayak ada balasan email kayak thank you for emailing bla 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 gitu. Tapi aku yakin itu dibaca sih Kak. Kalau misalkan Blink kan banyak nih. Kalau misalkan email mungkin cuma satu dua ya ya udah dianggap spam. Tapi kalau misalkan ini kan kita banyak nih, aku yakin dibaca sih Kak. Terus kedepannya lebih ke tidak membuka panggung untuk orang-orang yang nge-hate sama Blackpink. Kadang-kadang orang-orang yang nge-hate sama apalagi Blackpink nih suka pengen dia tuh tujuannya bukan nge-hate, bukan karena nggak suka, tapi karena bandwagon aja gitu kan, pengen terkenal aja gitu karena mereka tahu Blink pasti ngetrendingin kayak gitu kan. Nah, kalau dari Blackpink sendiri tuh kita dari dulu nggak pernah ngasih panggung untuk orang kayak gitu sih Kak. Jadi kita selalu langsung report akunnya, kalau nggak langsung email YG gitu sih Kak. Jadi diem-dieman aja deh gitu. Kita selesaikan ini di belakang, jangan sampai terus-terusan diomongin. Itu adalah salah satu caranya ya. Nah, Yeah. apa sebenarnya pesan fanbase nih Blackpink Ina buat fans-fans di luar sana, entah itu Blackpink ataupun juga entah itu Blink ataupun juga fandom yang lain, buat selalu positif, berpikir positif atau jadi fans yang positif. Pesannya jangan mudah tersulut. Terus kalau cari informasi itu jangan setengah-setengah, kayak langsung ke akarnya. Kadang-kadang suka ditambahin bumbu ini bumbu itu gitu kan kalau zaman sekarang. Terus itu sih Kak, kalau misalkan ada orang yang ngomong jelek tuh jangan ditrendingin gitu Kak. Kemarin tuh sampai aku kesalnya sampai sekarang gitu, kita mau trendingin ice cream, yang trendingnya yang lain gitu kan, kayak stop gitu. Kita tuh punya tujuan yang lain gitu, jangan jadi ngomongin hal yang negatif itu terus tujuan kita jadi ketutup gitu sih Kak. Oke, terakhir deh ini satu. Kalau kamu ketemu sama Jisoo di depan kamu nih, dengan kondisi yang sempat trending kemarin nih, ada nggak kalimat support yang pengen kamu sampaikan buat Jisoo atau mungkin buat Blackpink deh? Buat Jennie mungkin Kak. Oh iya, sorry. Aduh, Ya. kita lihat kamu kok udah kayak Jisoo. Kalau buat kalau aku ketemu kalau buat Jennie sih aku bakalan bilang tetap semangat. Oh klise banget ya kayak ini tapi tetap semangat. Iya, jangan lupa makan Kak, ke Jennie maksudnya. Wow, terus terlalu semangat. Sampai shock. Iya sampai shock. Terus jangan dengerin hal-hal kayak gitu. Terus lebih apa ya, kayak lebih semoga lebih mentalnya semoga lebih dikuatkan gitu aja sih Kak. Kalau buat member yang lain ya kurang lebih sama, intinya sehat selalu, jaga kesehatan dan jangan mendengarkan haters. Kamu so sweet banget ternyata ya. Tapi Iya. Blackpink ada di atas pasti selalu banyak banget apa ya cobaan sana sini gitu kan ya. Oke, Awal dan juga Blackpink Ina, terima kasih banget udah bareng sama Mita di ngoding kali ini. Semoga aja Sama-sama Kak. Blackpink semakin apa ya, aduh kalau sukses udah klise banget, dia udah sukses tapi yang pasti Iya. makin banget. Alhamdulillah. Semoga makin sukses, makin apa ya banyak yang suka, terus Blackpink ini juga semoga makin tetap terus bisa support sama Blackpink gitu ya. Makasih ya. Awal. Makasih Kak, iya. Annyeong. Buat K-lovers juga terima kasih yang udah nonton gitu kan bareng sama Mita dan juga Awal, dan yang pastinya jangan sampai lewatin untuk apa lagi on air. Kamu pokoknya pantengin terus aja update-nya di Instagram Kapan Lagi Com ataupun juga Twitter Kapan Lagi Com. Dan jangan lupa juga follow Kapan Lagi Korea di Twitter maupun juga Instagram. Kita nanti pamit. Bye bye. Annyeonghaseyo. Annyeong.